Puji nama Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, karena ajaib kuasa Tuhan, ajaib kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Puji namamu Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidup.
kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kejadian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ajaib kuasa-Mu dan sangat sungguh begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa datang beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami ada di tempat yang terpisah Tuhan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya saat kami menyatukan hati, di situ Roh Tuhan akan bekerja. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami pada sore hari ini, memberkati kami semua, memberikan kami semangat, urapan dan sukacita saat kami membawa pujian, penyembahan kami yang dari hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang juga akan melayani dalam ibadah online pada sore hari ini. Semuanya diberkati, semuanya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami siap untuk lebih lagi datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan penuh kasih karunia. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah pada sore hari ini tidak mengurangi sukacita kita, baik di rumah kita masing-masing ataupun dimanapun kita berada pada sore hari ini. Mari kita nyatakan pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya.
Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, membaharui setiap kehidupan kita. Karena setiap anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang dari mana? Dari Raja Mulia. Haleluya. Naikkan pujian, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Amin Tuhan. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Oh terpujilah Kau Raja. Haleluya. Terpujilah Kau Raja selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar nama-Mu Tuhan. Sungguh mulia kuasa-Mu ya Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami yakin bahwa tetap Engkau Tuhan yang ada baik dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Begitu ajaib perbuatan-Mu. Begitu mulianya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan pujian kita bahwa Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi. Katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan.
tidak ada yang tidak akan terpenuhi Tuhan. Semua janji-Mu, seluruh firman-Mu Tuhan, pasti akan digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini, hadir di atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami untuk kami mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan kuasai hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan firman kami pada sore hari ini. Segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami kalahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mempercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita, Tuhan itu tetap ada dan Tuhan itu tetap melakukan mujizat. Perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita lihat, belum ada di dalam hati, Tuhan sanggup melakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kadang-kadang memang kita tidak dapat menyelami perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Coba kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kadang-kadang perbuatan Tuhan, ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan, sungguh kita alami dan kita tidak dapat mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang di luar akal kita. Itulah keajaiban Tuhan, saudara-saudaraku. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Buat umatnya. Kalau Dia menuntun kita ke dalam jalannya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pasti selalu ada harapan dan kepastian. Karena Dia membuat
jalan kita ini, ya, di mana kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam Efesus katakan, pasal yang ketiga, menjadi doa daripada Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Terlalu lebar, terlalu panjang, terlalu tinggi, ya, kasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak dapat menyelami, ya, memahami. Sebab itu doa daripada Paulus supaya jemaat di Efesus dapat memahaminya. Bukan saja lebar, panjang, tinggi. Kita tidak bisa menghitungnya. Mazmur 139 ayat 17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Luar biasa. Ya, kita tidak bisa menghitung. Saudara-saudaraku, bagaimana kita, saudara-saudara, dikatakan, ya, dia berhenti tapi dia masih saja bersama dengan Engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Sebab itu biarlah kita seperti pemazmur. Kita mau mempercakapkan segala perbuatannya, menyaksikan. Ya. Coba kita membaca Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mengapa pemazmur melakukan ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi pengalaman Mazmur Raja Daud. Kalau saudara bandingkan 1 Tawarikh pasal 16, ya, bagaimana dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menceritakan kebaikan orang, tentu kita harus mengingat apa yang sudah dilakukan orang itu, kan. Nggak mungkin kita bisa menceritakan kalau kita tidak mengingat, saudara-saudara, apa yang dilakukan ya orang itu. Begitu juga dikatakan kepada umat Tuhan melalui pemazmur ini, menjadi pengalamannya. Kita harus ingat, ya, sehingga kita dapat bersyukur, berterima kasih, ya, kepada Tuhan, sehingga kita bisa bernyanyi, sehingga kita bisa menyaksikan, mempercakapkan perbuatan. Harus ingat, saudara-saudaraku yang terkasih. Coba kita baca ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya,
selalu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Jadi kita bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa bersyukur, berterima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Begitu juga pemazmur ingatkan kepada orang-orang pilihannya, anak cucu Abraham, anak-anak Yakub, supaya mengingat. Kalau saudara baca terus ayat 7, Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ayat 8, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikat dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi diingatkan umat Tuhan kepada perjanjian kepada Abraham, perjanjian kepada Ishak, perjanjian kepada Yakub. Bagaimana perjanjian itu diikat dan mereka mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Bukankah kita juga keturunan Abraham secara rohani? Kita yang percaya milik Kristus. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita diikat dengan janji yang diberikan, janji Allah diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kita juga. Sehingga kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu. Kita harus ingat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lihat perbuatan ajaib kepada Abraham di usia yang tua, dia mendapat anak. Tuhan memberkati Abraham. Keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Kita ingat kepada Ishak, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita ingat kepada Yakub. Dan dikatakan juga bagaimana kita juga mengingat kepada kalau saudara baca terus ayat yang ke-17, 16, ketika ia mendatangkan kelaparan ke negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf. Bagaimana perbuatan Tuhan kepada Yusuf, yang tadinya dia dijebloskan ke penjara, menjadi hamba, dia menjadi perdana menteri, dia memelihara untuk keluarga dan umat Tuhan. Terus diingatkan juga ayat 23, demikian Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Bagaimana umat Tuhan dibebaskan dari dari Mesir. Dan ayat yang ke-26, diutusnya Musa hambanya, Harun dan seterusnya, dia yang memimpin tanah perjanjian. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan ketika mereka ada keluar dari
tanah Mesir, ya Tuhan mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya mengirimkan tulah-tulah sehingga mereka keluar. Bagaimana setelah mereka keluar, ya mereka seperti khotbah saya minggu lalu, ya Tuhan mengadakan perbuatan yang ajaib. Laut terbelah, laut merah itu terbelah dua. Ya, mereka mengalami mujizat Tuhan di padang belantara. Mereka ya dilindungi oleh Tuhan. Tiang api ketika malam hari cuaca yang dingin, mereka menjadi hangat ya dengan tiang api. Dan tiang awan ketika siang hari begitu panas teriknya, ya mereka dilindungi. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tuhan memberikan roti dari sorga, manna dikirim setiap pagi, dikirimkan burung, ya dikirimkan air, ya air keluar dari batu, saudara-saudaraku, ya. Itu udah perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau saudara baca terus itu, ya bagaimana diutusnya Musa, mereka ada di Mesir, ketika mereka ada di padang belantara, ya saudara-saudaraku yang kasih, dan mereka sampai ke tanah perjanjian, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Pertama kita ya harus tetap percaya, menyerahkan kehidupan kita bahwa Tuhan masih melakukan perbuatan ajaib mujizatnya buat kita. Dan kita harus ya menceritakan, ya dengan kita mengingat ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya kita tentu tahu ya betapa panjang, dalam, lebar, tak terhitung ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jangan saudara pikir perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang besar-besar, ya. Kalau saudara masih ada saja, saudara masih bisa ya bernapas atau melakukan sesuatu, itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena dia masih memberikan waktu, nafas, saudara melakukan sesuatu. Itu perbuatan Tuhan. Coba ingat saudara-saudaraku. Jangan ingat perbuatan ya, perbuatan Tuhan ya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ajaib yang ada di dalam kehidupan kita. Tentu kita akan selalu bersyukur, berterima kasih, dan mau menyaksikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita diingatkan ya bahwa kita harus ya mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan tidak berubah, tetap setia ya melakukan hal itu. Dia tetap menuntun kita ke jalan itu sehingga kita ada harapan dan kepastian. Kedua, kita senantiasa mau bersyukur dan menyaksikan kepada orang lain karena kita mengingat semua apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua ya hari-hari ini, membuat kita senantiasa ya dapat menjalani dengan sukacita ya, dengan damai sejahtera, karena kita tahu ya Tuhan itu selalu Immanuel menyertai kita, yang senantiasa menuntun kita dalam jalannya sehingga kita melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan kita mau mengingat terus perbuatan ajaib sehingga kita dapat bersyukur dan menyaksikan kepada orang lain. Hari-hari ini Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita ya, supaya kita menyaksikan, bukan saja kita mengalami ya ada harapan dan kepastian, tapi kita juga mempercakapkan, menyaksikan kepada orang lain. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jalan-jalanmu kami tahu adalah jalan-jalan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kadang-kadang otak kami tidak dapat menerima daripada perbuatan-Mu. Kalau Engkau menuntun kami tahu ada kepastian, ada harapan. Karena Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menolong kami dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah kami tetap, Tuhan, mempercayakan diri kami, hidup kami kepada Engkau. Biar kami selalu dituntun, tetap taat di dalam segala perintah-perintah-Mu. Kami juga mau menyaksikan, Tuhan, mengucap syukur berterima kasih, menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib itu kepada semua orang, bangsa-bangsa dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari-hari ini kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan nyatakan perbuatan-Mu. Dan kami akan selalu mengingat itu, mempercakapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah sampai detik ini. Engkau tetap melakukan mujizat-Mu, keajaiban-Mu. Engkau lihat Tuhan jemaat-Mu, seberapa kami yang mengikuti ibadah ini, yang Tuhan ada di tempat ini maupun di mana kami berada, mengikuti secara online. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah karya-Mu, Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib tetap dialami setiap umat-Mu Tuhan. Karena mereka tetap mempercaya dan menyerahkan hidup mereka di dalam tangan-Mu. Tetap ada di dalam perintah-perintah-Mu, ketaatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, karena kami diikat dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami senantiasa untuk senantiasa menceritakan, mempercakapkan perbuatan-Mu kepada orang lain. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negeri kami yang tercinta Indonesia ini. Berkati Tuhan, karya-Mu nyata Tuhan. Tuntun bangsa dan negara kami ini Tuhan. Umat-Mu kami semua. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau menuntun kami, Engkau ada Tuhan. Selalu ada harapan dan kepastian karena perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa negeri kami saat-saat ini menghadapi Tuhan, wabah virus, Tuhan, pandemi saat ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong juga memulihkan ekonomi bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita angkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.